Oke, Pak Bambang. kita mulai ya. Assalamualaikum Ya, silakan Pak warahmatullahi Bambang. wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kembali lagi jumpa. Yang minggu lalu udah ikut, mungkin sekarang ada yang ikut lagi banyak. Teman-teman yang baru tentunya. Maaf, saya belum bisa tegur satu-satu, sapa satu-satu. Mungkin kita santai aja hari ini. Judulnya aja Radio Zuminar ya, tapi sebenarnya ini bukan siaran. Jadi banyak yang nanya itu siaran, bukan ya. Yang jelas kita seperti disampaikan keterangan minggu lalu ya, Pak Rizal, kita sepakat bahwa ini sebenarnya kita hanya memindahkan obrolan kita di warung kopi, tapi memang selalu kaitannya dengan isu industri radio gitu ya. Radio, jadi di sini tempat mangkalnya apa istilahnya orang-orang radio plus temannya orang radio gitu, jadi tetap aja bisa gabung, tapi ya nggak jauh-jauh lah seputaran di situ. Kita mungkin agak bisa meluas antara industri radio, juga media, juga advertising, periklanan dan seterusnya. Ini di sini saya tegur boleh ada Om Ede nih, Om Ebe Edi Bawono nih, senior advertising nih. Mas Edi, tadi udah join ya? Mas. Ya, sore Mas. belum kelihatan gambarnya. Mas Edi lebih banyak di kreatif advertising ya. Jadi nanti kita banyak bisa diskusi. Jadi di sini seperti itu teman-teman bisa saling kenal. Sudah itu enaknya kita karena justru di balik kesulitan karena COVID kita jadinya ngobrolnya pindah ke virtual, tapi di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kita bisa ketemu teman-teman yang di Malang, di Batam, kemarin di Banten, mungkin nanti di Makassar, di Timika. Enaknya situ ya, bebas, borderless, jumpa di atas awan gitu, kira-kira gitu ya, Pak Rijal ya. Jadi tamu hari ini sekarang jadi setiap hari Jumat kita akan konsisten coba terus gitu ya, minimal setahun lah ya, jam 3:30 sampai dengan 5:30. Tapi memang kita kasih waktu setengah jam, sebenarnya startnya yang paling benar jam 4. Jadi punya waktu untuk teman-teman masih bergabung, saling sapa dan seterusnya. Hari ini topiknya seperti biasa ya, bahwa ini bukan kuliah, bukan seminar resmi. Kita santai aja ngobrol. Sesuai judulnya best practice. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat knowledge, dapat pengalaman dari sharing nanti yang mungkin bisa dipraktikkan gitu ya. Judulnya namanya Radio Management Experience Sharing sebenarnya ya. Jadi hari ini siapa Pak Rijal tamu kita? Ya, Mas Bambang. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman yang sudah hadir di Radio Zuminar. Seperti Pak Bambang jelaskan bahwa Radio Zuminar ini bukan sebuah radio, tapi lebih kepada kita coba memindahkan obrolan, mau santai, mau serius, mau segala sesuatu kita sharing, dianggap aja nih warung kopi. Jadi kita bisa diskusi banyak hal di sini. Nah, topik hari ini adalah kita bicara tentang pengalaman, experience dari Radio Malang, dengan judulnya adalah Radio Management Experience, yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Radio Elvara Malang, Bapak Elvan Kristianto selaku Station Manager Radio Elvara. Beliau akan didampingi oleh tim, yaitu Mbak Tanti Nur Dwianti, seorang Program Director Radio Elvara, serta Mbak Yosi Beta Finasari selaku Marketing dan Off-Air Manager Radio Elvara. Demikian Mas Bambang. Ya, mungkin saya coba bantu bacakan sekilas itu, boleh dong? Boleh. Nanti ini, jadi sesuai dengan, karena teman-teman kemarin nanya, itu yang di foto yang di flyer siapa? Ya, jadi mungkin Pak Rizal kali ya kasih gambaran sementara ya, kira-kira kenapa Radio Elvara, apa ada hubungannya dengan
nama narasumber ini, beliau siapakah gerangan, nanti akan didampingi siapa aja, mungkin boleh dikasih Pak Rizal. Mungkin lebih detailnya nanti Pak Elvan yang cerita nih. Pak Elvan ya cerita. Iya, nama radionya Elvara, kemudian siapa beliau sebenarnya gitu kan. Mungkin saya cuma memberikan latar belakang kita, kenapa kita mengundang Pak Elvan gitu ya. Sehubungan Radio Elvan ini yang saya tahu adalah radio anak muda yang ada di Kota Malang. Dan di dunia radio yang sekarang mengalami gonjang-ganjing akibat teknologi akibat peralihan teknologi dan ditambah dengan masa Covid. Nah, kita ingin mengajak praktisi radio yang masih muda dan mudah-mudahan ilmunya cukup nih sehingga kita bisa belajar banyak. Jadi belajar banyak itu bukan hanya dari orang yang senior, tapi juga kita dengarkan pengalaman dari yang junior nih Mas Bambang. Nah, nanti juga kita bisa bertukar informasi atau bertanya jawab, berdiskusi sama semua peserta yang ada di sini. Nanti Mas Bambang mungkin akan mengatur set ya Bang ya. Sesi tanya jawab dan segala macamnya. Begitu Mas Bambang? Ya, mungkin sebelum Mas Evan ini pasti udah nggak ini lagi ya, udah nggak bisa nahan ngomong. Tapi mungkin saya ingetin lagi sekarang. Saya lupa bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa acara Radio Zuminar ini direkam, itu ada tulisannya recording, terus juga disiarkan langsung baik secara live streaming secara di Facebook maupun di YouTube. Dan nantinya juga rekamannya juga akan ditaruh di YouTube. Jadi at any time orang masih bisa nonton. Oleh karenanya saya ingatkan kembali bapak-bapak, ibu-ibu nanti pada saat punya kesempatan berbicara dan akan muncul pasti gambarnya dan suaranya, untuk menjaga hal-hal yang kita bersepakat aturan main di sini tidak menghindar yang sensitif lah. Jadi kita tidak menyinggung politik, kita tidak menyinggung sara. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi karena dia sifatnya broadcasting ya langsung. Ini terbuka untuk umum, jadi mohon untuk menjaga itu. Paling itu aja ya yang paling perlu diingatkan kembali. Terus kemudian juga mungkin nanti pada saat narasumber menyampaikan, kadang-kadang kita terbesit langsung ingin menanya, supaya nggak lupa langsung aja boleh nanya melalui chat roomnya, nanti di situ ada, tanya aja ditulis di situ, atau raise hand nanti pada saat sesi tanya jawab kita bisa memprioritaskan. Terus yang kedua, nanti akan saya kasih linknya untuk teman-teman mengisi daftar hadir. Fungsinya banyak sekali daftar hadir itu. Nanti kalau misalnya ada hadiah, ada informasi berikutnya kita bisa berikan. Dan daftar hadir itu kita nggak banyak meminta data. Itu data basic, nama lengkap, ya, terus nama alamat email, sama nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Paling ada 1-2 pertanyaan terkait dengan acara ini. Itu aja sih sebenarnya. Begitu, Om Rizal mungkin di sini perlu disampaikan juga, Mas Bambang. Tadi Mas Bambang sudah menyatakan bahwa kegiatan ini disiarkan live di Facebook, di YouTube. Bright akan disiarkan di channel radiobright.com, kemudian juga di YouTube Bright Indonesia, serta di Facebook Bright Indonesia. Sedangkan di NLC disiarkan di mana, Bang? Sebenarnya saya taruh, kita bikin Facebook fanpage bersama namanya Radio Zuminar. Di Radio Zuminar kita bisa lihat sekarang udah live streaming. Nanti rekamannya akan di channelnya. Kita share bareng-bareng ya. Baik. Ya. Oke. Kita masuk ke acara? Ya, langsung masuk ke main course. Silakan Mas Evan. Musik dulu kali. Apa silanya? Silakan, monggo. Silakan Mas Elvan. Selamat sore rekan-rekan yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada sore hari ini saya diberikan mandat dan ruang sama Pak Rizal dan Pak Bambang untuk sedikit sharing. Jadi bahasanya ini mungkin kalau tadi judulnya kayaknya serem ya, manajemen experience gitu. Nah, kalau saya sih lebih sukanya
Ya ini sesuai dengan filosofi awalnya, obrolan warung kopi, tukar-tukar pengalaman lah. Di sini saya lihat banyak teman-teman yang jauh lebih berpengalaman daripada saya, jauh lebih senior juga. Jadi mungkin saya akan coba menyampaikan Elvara itu seperti apa. Nah, Elvara ini dimulai pada tahun 2006 tepatnya. Nah, tahun 2003 sebelumnya itu kebetulan ayah saya mendirikan sebuah radio. Cuman di dalam perjalanannya ini kurang masuk dengan segmennya karena segmennya dewasa. Makanya tahun 2006 itu cobalah untuk sesuatu yang anak muda. Nah, sesuatu yang anak muda ini bagi saya karena basic saya tidak ada basic radio, jadi kita banyak berguru ke radio-radio yang udah senior, salah satunya sering main-main ke Jakarta sama Bandung sebagai penikmat radio. Nah, coba di situ ada teman-teman Ardan, ada teman-teman OS Bandung, juga teman waktu itu ada 99ers. Nah, kita mencoba sedikit mengadaptasi konsep dari mereka. Jadi kita coba gabungkan, kita sesuaikan dengan kondisi di Malang Raya. Nah, kondisi Malang Raya ini memang anak mudanya ini sedikit lebih unik daripada kota-kota yang berbasiskan mahasiswa pada umumnya, karena kalau dibandingkan dengan Bandung sama Jogja gitu misalnya, yang sesama kota pendidikan, Malang ini terkesan agak malu-malu anak mudanya, jadi nggak bisa langsung ekspresif. Kita harus menggali lebih dalam untuk mereka menelurkan ide kreatifnya. Nah, di Elvara ini saya dibantu yang manajemen, ada Yosi sebagai marketing, juga off-air manager, juga Mbak Tanti sebagai program director. Nah, kalau saya pikir sebuah manajemen itu tidak berpusat pada satu orang, tetapi beberapa orang yang berada pada pos penting, yakni salah satunya ada program director, ada marketing, sama satu lagi accounting. Nah, mereka ini adalah tampuk kepemimpinan manajemen sebuah radio. Nah, di masa-masa pandemi ini, suatu masa yang cukup berat ya, karena mungkin sebagian teman-teman radio di sini juga merasakan imbas-imbasnya. Kita sendiri juga. Nah, bagaimana kita tetap bisa mencoba untuk eksis? Nah, kita mencoba sesuatu, berinovasi sesuatu yang baru. Salah satunya kita mulai memaksimalkan online kita, baik secara aplikasi, secara sosial media, maupun kita juga mulai membangun sebuah channel untuk media promosi yang ada di Instagram dan juga di YouTube. Nah, itu namanya itu lagi coba, mungkin nanti Yosi akan sedikit bercerita tentang itu. Nah, kuncinya sih mungkin di masa pandemi ini berkreasi terus-menerus. Nah, sekarang ini saya persilahkan Yosi sebagai marketing manager dan off-air untuk bercerita sedikit tentang Malang Raya. Silahkan, Yosi. Silakan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Sore. Sore juga. Jadi ngeliat di chatnya ada beberapa yang udah kenal nih ya, udah sungkan jadinya. Mungkin Mas Ilham boleh minta tolong video yang profil Malang, Mas. Jadi kita akan muterin dulu profil Malangnya. Jangan lupa Om Ilham pada saat share diklik gitunya, share soundnya biar bunyi videonya. Karena sembari ini ya, karena Kota Malang sendiri kalau kita ngomong Malang Raya itu kan terbagi 3, ada Malang Kota sendiri, kemudian ada Kabupaten Malang yang luasnya lebih luas dari kota, kemudian ada Kota Batu. Ini mungkin bisa kita lihat di video yang habis ini, di-share sama Mas Ilham. Audionya nggak dengar ya? Di stop dulu, Mas Ilham. Pada saat share, diklik sebelah kiri di bawah itu ada share sound. Di stop aja dulu. Itu suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Pada saat share, diklik share. Suaranya nggak ada ya? Ini nggak apa-apa lah. Ini mungkin diceritain sambil diceritain aja, Mbak. Baik, sembari ini ya, kalau di Malang tadi seperti Ya, saya sampaikan bahwa memang di kita ada Kota Malang. Kota Malang sebenarnya kita kalau orang ke Malang itu lebih ini video sebelum pandemi ya, jadi masih ada kerumunan-kerumunan. Nah, untuk di Malang sendiri itu untuk kotanya lebih kalau orang ke Malang tuh pasti kulineran. Kemudian kalau wisatanya pasti ke Batu gitu kan. Di Batu sendiri ada wisata alam, ada juga wisata buatan. Nah, kemudian untuk di kabupaten lebih ke wisata alam. Jadi mereka pantai segala macam. Kalau teman-teman Jogja, karena pantainya sama ya kita ya, pantai selatan. Kemudian untuk dari segi habit atau apa ya, demografi psikografi dari penduduknya, dari kabupaten mereka memang masih lebih banyak bercocok tanam. Kemudian untuk Batu mereka lebih banyak selain bercocok tanam menggantungkan perekonomiannya di wisata, karena Jatim Park Group sangat luar biasa di sana. Mereka membuka banyak parks banget. Terakhir ada Batu Love Garden. Jadi dia punya selain Jatim Park 1, 2, 3 museum angkut, museum satwa segala macam, itu mereka terus berkembang. Kemudian untuk Malang sendiri sebenarnya perkembangannya lebih ke kalau kita ngeliat menjuruskan anak muda ya, mereka lebih ke kafe. Jadi masa pandemi kemarin karena memang mungkin banyak WFH, sekolah juga masih daring, ada kejenuhan ya di teman-teman, sehingga banyak banget ini kafe-kafe baru, justru kafe-kafe baru yang muncul, yang mana mereka tidak berada di tengah kota, tapi lebih minggir. Jadi di perbatasan antara Kota Malang sama kabupaten seperti itu. Dan kemudian untuk dari segi pendidikan pun di Malang sebenarnya memang karena daring, tapi ternyata saat teman-teman sedikit mengadakan visit ke teman-teman kampus, mereka ternyata banyak yang di Malang. Jadi kalau kalau di Malang itu kebanyakan mahasiswa dari Indonesia Timur. Nah, karena di tempat mereka tuh banyak yang konsultasi segala macam, jadi mereka lebih memilih untuk ke Malang walaupun enggak kuliah. Jadi kehidupan di kampus memang tidak 100%, tapi tetap ada mahasiswa yang di Malang selain yang memang asli Malang. Adapun kampus yang di Malang
itu 5 besarnya ada di Universitas Brawijaya Negeri, kemudian Universitas Negeri Malang, kemudian ada Universitas Islam Negeri, itu 3 yang negeri, kemudian disusul sama Universitas Muhammadiyah, itu cukup besar juga, ada Universitas Merdeka Malang, itu 5 besarnya untuk di Kota Malang. Kemudian untuk mall ya, di Malang memang kotanya kota kecil, jadi untuk Kota Malang ada 11 mall, tapi ada 2 yang besar, hanya di Malang Olympic Garden dan Malang Town Square. Untuk di kabupaten sendiri belum ada mall, hotel pun masih hotel kecil ya, atau guest house seperti itu. Untuk di Kota Batu, mereka memang lebih menguatkan di pariwisatanya. Untuk mulai yang 1, Lipo Plaza Batu. Kemudian di Batu ini sering banget ada aktiviti-aktiviti baik dari kebudayaan maupun olahraga seperti para layang internasional, teman-teman trail. Kalau di Malang sendiri itu olahraga mungkin lebih ke kayak netran. Kemudian kalau untuk budaya masih seperti kota-kota yang lain, kita ada pawai budaya dan Malang Flower Carnival seperti itu. Nah, tahun kemarin semua itu dilakukan secara virtual. Tetap ada, tapi secara virtual. Itu secuplik gambaran tentang Malang. Kemudian untuk di media di Malang itu kita ada Mas Ilham mungkin boleh itu PowerPoint. Kita yang data Malang Raya itu boleh Mas. Jadi kita ada koran, memang terbesar kalau newspaper ya di Malang masih di grupnya Jawa Pos, jadi ada Radar Malang. Kemudian keduanya baru ada Malang Pos. Malang Pos itu This Way, jadi This Way sekarang yang grupnya Pak Dahlan ya. Kemudian untuk TV lokal kita ada beberapa, yang paling besar ada Batu TV, Malang TV, JTV, Arema TV ada. Teman-teman digital dan sosial media mulai berjamuran juga. Dan untuk radio pun kita ada 13 radio komersial dan 10 radio komunitas. Nah, untuk yang di sesegmen sama Elvara ada dua segmen, sesegmen banget ya, itu ada 2. Kemudian radio perempuan dan keluarga kita ada 2. Justru yang pure dangdut sekarang belum ada. Pernah ada terus tiba-tiba bergeser masukin pop seperti itu. Jadi yang murni pure dangdut itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ini mungkin beberapa gambaran tentang Malangnya. Kemudian Elvara sih selama beberapa tahun terakhir kita memang mengembangkannya memang di on air, tetap menjadi leading untuk di radio anak muda di Malang. Kemudian kalau di digital asetnya on air sendiri, kami juga mulai bebenah, nanti mungkin akan dijelaskan sama Mbak Tanti ya. Nah, kemudian di sisi lain kita sudah mulai mengerjakan activity. Kalau secara activity kita bisa mengerjakan semuanya, maksudnya nggak harus sesuai dengan segmentasi radio, karena kita radio anak muda, tapi secara activity kita sempat di-challenge untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang tidak sesegmen dengan radio. Akhirnya terbentuk IO untuk IO tersendiri di Radio Elvara. Sudah berjalan, kemudian di masa pandemi, activity memang berhenti total ya. Sehingga kami dituntut lagi untuk lebih kreatif dan inovatif. Pak Elvan benar-benar nge-challenge kami. Akhirnya kita membuat sosial media atau media online baru ya, itu kita yang membahas tentang lifestyle, food dan vacation. Kebetulan juga Elvara kan bekerjasama dengan hotel dan tempat wisata segala macam, cukup baik kerjasama kami, sehingga saat awal-awal kita launching untuk lagi coba.id ini, kita memang mereview teman-teman dulu dari Kota Malang dulu ke Batu. Mungkin Mas Ilham boleh dikasih teasernya yang tadi Mas. Teaser. Tadi udah disiapin teaser buat lagi coba.
Jadi untuk lagi coba sendiri kita tidak hanya menggunakan penyiar, karena kita butuh awareness lebih. Kita menggunakan beberapa KOL dari Kota Malang, kita kerjasama juga dengan selebgram, kita juga kerjasama sama duta kampus maupun duta pariwisata untuk kota dan kabupaten. Seperti itu. Mas Ilham boleh di ini videonya. Ini teasernya untuk lagi coba. Ini coba. Jadi sekarang di Malang lagi banyak kayak gini tempat-tempat makan yang memang nyatu banget sama alam. Dan dibikin senatural mungkin, dan itu sangat digandrungin di Malang sekarang. Bukan kafe-kafe kekinian. Ini di Ceban Jahe salah satunya, nanti ada kafe itu yang di atas sungai, jadi rada keceh-keceh gitu ya, kita itu namanya kafe keceh, seperti itu. Ada suaranya ya. Ini Calvina termasuk runner up-nya Kakang Mbak Yu Malang. Seperti itu untuk gambaran Kota Malang. Nanti boleh dilanjut dengan diskusi. Mungkin ada yang kepengen tahu atau ada info yang mungkin dibutuhkan tentang Malang, boleh di-chat. Untuk dari program on air sendiri, habis ini akan dijelasin sama Mbak Tanti, karena ada beberapa hal yang memang kita lakukan saat pandemi. Misalkan dengan kita live IG bersama artis yang lagi launching segala macam, baik artis nasional maupun internasional, kemudian juga webinar-webinar yang kami lakukan, seperti itu. Om Rizal, langsung ke Mbak Tanti ya saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yasi. Saya informasikan ke teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung ya, supaya pertanyaannya nggak hilang gitu. Boleh langsung, nanti narasumber juga bisa langsung menjawab. Oke, silakan Mbak Tanti. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya deh ya, biar mudanya Elvara dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Karena kami dari Kota Malang, kita punya jargon sendiri nih, salam satu jiwa katanya gitu kalau Arema. Jadi nanti kalau ke Kota Malang baru nyampe biasanya disambut dengan gitu, salam satu jiwa seperti itu. Nah tadi Mbak Yosi udah nyeritain banyak banget hal-hal tentang Malang termasuk data. Saya mungkin sekelumit aja tentang program sambil boleh di-share juga. Jadi dilanjut aja perkembangan program radio di Malang. Nah, saya akan mulai dari sebelum era pandemi. Sebelum era pandemi ini, Mas Ilham mungkin bisa langsung ditampilkan saja materinya. Oke. Ya, jadi sebelum era pandemi ini, perkembangan program radio ini udah ideal banget. Kolaborasi yang apik banget antara on air, off air, dan online. Karena ada beberapa program on air yang begitu di off air kan itu auranya tuh dapat banget, engagement-nya dapat banget. Salah satu yang digandrungi di Kota Malang ini ketika kita mengadakan gabungan antara on air dengan off air itu adalah visit ke kampus, visit ke sekolah. Kalau di Elvara dinamakan programnya Schoolosofi. Terus juga ada kulineran, ada jalan-jalan, kita kasih nama Thanks God It's Weekend Kulineran, atau ada juga Thanks God It's Weekend Jalan-jalan. Jadi kalau udah hari Jumat seperti ini ya, itu kita udah deadline nih, udah selesai untuk besok tayang program-program Thanks God It's Weekend. Nah, itu sebelum era pandemi, jadi on air, online, on air, ya. Mas Ilham, ya, boleh. Ya, slide-nya jalan aja, Mas Ilham. Ya, oke. Oke. Ini sebelum era pandemi yang tadi Ya. diceritakan ya Mbak Tanti. Betul, ya. Jalan aja nggak apa, saya nggak ya.
Jadi begitu masuk era pandemi, karena radio anak muda ini kreativitasnya ini lebih luas daripada mungkin radio yang adult, kami benar-benar berputar otak. Jadi di era pandemi ini bagaimana meng-create program radio anak muda yang luas, karena anak muda kan fluktuatif ya, dinamis banget gitu. Hari ini seneng apa, besok udah berubah seperti itu. Nah, budaya baru nih yang harus dijalani. Jadi segmentasi kita ada anak sekolah, ada mahasiswa, profesional muda. Mereka mempunyai budaya baru nih, menjalanin kuliah daring, sekolah daring, bahkan WFH. Nah, dari hasil kuesioner yang kami sempat buat, itu juga ada beberapa hasil yang bisa kita lihat nih, bagaimana mereka sekolah atau kuliah daring, seperti yang ditampilkan berikut. Oke, bisa next juga. Nah, ini jadi satu hal yang PR buat kami untuk mempertajam program-program prime time di Radio Elvara. Program pertama itu jam 6 pagi sampai jam 10 ada WhatsApp in the morning. Di WhatsApp in the morning ini salah satu prime time kami yang titik beratnya adalah, keunggulannya adalah dia entertain, kemudian tapi dia update news. Jadi kami bekerja sama juga dengan VOA, tapi bagaimana berita itu bisa disajikan stylenya anak muda. Seperti itu. Next ada program sore yang termasuk juga andalan, itu adalah Hitsteria. Nah, ini untuk yang penyiar-penyiar WhatsApp in the morning. Ada Hitsteria, kalau Hitsteria itu andalannya di sore, dia akan tayang di jam 2 sore sampai di jam 6. Ini penyiar-penyiar kami untuk Hitsteria. Jadi keunggulannya adalah dia selalu menampilkan musik-musik baru. Musik terlawas di Hitsteria itu adalah 6 bulan terakhir. Jadi setahun terakhir aja sudah nggak masuk tuh di Hitsteria. Jadi update musik, musisi. Nah, salah satu yang menginspirasi dari program Hitsteria ini adalah ada The Inspiration. Jadi setiap hari kita punya satu profil yang kita angkat. Jadi profil-profil anak muda, lokal, nasional, bahkan internasional. Jadi di setiap program yang entertain, di setiap program yang banyak menghadirkan candaan atau ketawaan, tapi kita selalu punya satu sisi yang bisa menginspirasi anak muda. Oke, lanjut. Salah satu program yang jadi banyak dicari ketika pandemi adalah kuis. Jadi kuis ini cukup dahsyat naiknya, sehingga kami membuat satu program terbaru. Jadi ini baru launching di 2021 ini. Itu programnya namanya Kabulkan. Jadi dia perniknya seperti kuis. Jadi kabulkan, kita punya apa, kita bantu mengabulkan apa yang dipengenkan pendengar. Gitu. Kayak kemarin Hari Ibu, pengen kasih kado apa sih buat ibunya, gitu kan? Kita punya satu hadiah, ternyata yang responnya cukup banyak. Begitu juga dengan nanti kita mau ulang tahun nih di bulan depan, kita punya ada beberapa kue tar yang mungkin sama ulang tahunnya sama kayak Elvara, kita kabulkan deh buat kamu yang pengen dapat kue tar di hari ulang tahun, seperti itu. Jadi hal-hal yang ringan, tapi kita punya satu keterikatan sendiri gitu sama pendengar. Selanjutnya ada program polling. Polling ini juga walaupun hanya bertanya seputar lebih, kalau siang-siang pilih minum es teh apa teh hangat. Hanya begitu aja pertanyaannya, itu yang ikut cukup banyak. Oke, next ada data tentang polling. Mas Ilham bisa langsung? Ya, sambil nunggu datanya. Jadi polling ini cukup, ya partisipan polling di program prime time ini, kalau yang pagi itu pure polling, kalau yang sore itu dia ada request lagu terbaru untuk program sore, dan itu punya satu pendengar fanatik tersendiri karena hanya diputarkan di situ untuk yang pengen lagu terbarunya diputarkan. Seperti itu. Terus untuk menyiasati nih, biasanya sebelum pandemi kan ada program off air. Apakah hilang begitu saja
ini kami mencoba menghadirkan webinar-webinar. Jadi hampir sebulan sekali kami menghadirkan webinar dengan konten yang macam-macam. Mulai dari konten yang berkaitan dengan radio sampai webinar kolaborasi dengan beberapa kampus. Karena Malang gudangnya kampus, jadi kami tidak kesulitan untuk kolaborasi webinar ini. Gitu ya, untuk webinar. Selanjutnya, setelah webinar, kita sampai saat ini, kalau di era pandemi, benar-benar terus berputar otak untuk bikin gimana mereka-mereka yang di rumah kita guide untuk bisa dengerin radio nih. Salah satu yang mereka gandrungi banget itu ada juga live Instagram. Jadi artis yang biasanya promonya itu datang ke radio untuk talk show, itu digantikan dengan live Instagram. Live Instagram ini si artisnya juga sebagai bentuk promo, nah si pendengar ini kayak udah ngelihat artis langsung aja gitu lewat live Instagram ini. Mereka ada yang bertanya, ada yang cuman salam gitu aja, tapi cukup dinanti. Ini hampir setiap hari ada. Kalau yang live Instagram berkaitan dengan musik, kita taruh di program sore karena kontennya musik. Seperti itu. Jadi program on air ini benar-benar tetap kita jalankan kolaboratif antara on air, online, dan off air, walaupun off airnya bentuk tatap mukanya berbeda. Jadi seperti radio ini buat kami tetap satu komunikasi personal yang memang harus menciptakan keakraban sendiri antara kami dan pendengarnya. Itu sih sekilas dari kami. Terima kasih. Salam satu jiwa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tanti, Mbak Yosi atas presentasinya. Mungkin saya boleh mengawali bertanya nih Mbak Yosi. Ya, pertanyaan saya satu nih Mbak Tanti atau Mbak Yosi. Masalah habit pendengar. Kebanyakan pendengar radio di Malang itu mendengarkan radio melalui apa Mbak Yosi? Kalau di kota-kota besar umumnya kan katanya di kendaraan ya, roda 4. Nah, kalau di Kota Malang sendiri bagaimana Mbak? Kalau di Malang sama sih Om, jadi di kendaraan juga, kemudian di rumah, kemudian aplikasi. Karena memang tahun yang lalu Elvara pun juga sudah ada aplikasinya. Nah, tahun kemarin pandemi ini ternyata kita juga cukup takjub sih pengunjung kami di web dan juga di aplikasi cukup naik. Kalau boleh digambarkan dalam bentuk presentasinya seperti apa tuh Mbak, antara pendengar melalui kendaraan, di rumah, dan melalui web, melalui aplikasi yang dimiliki? Halo? Kalau di anak muda sih masih banyak di aplikasi Om. Oke. Jadi itu tuh biasanya kita bikin yang tadi sempat Mbak Tanti share itu di apa Mbak? Yang saya pagi itu di pagi kan ada polling. Nah itu kita suka bikin di situ. Oh ternyata mereka radio konvensional sama digital mereka lebih mana? Kalau akhir-akhir ini sih masih di digital Om. Jadi kita streaming ada, kemudian di aplikasi juga. Oke. Karena kemarin cukup kan kita buka request ya. Jadi saat weekday dan weekend cukup berbeda karena kalau weekend kan pada banyak yang mobile ya. Paling tidak mulai di bulan November itu arah ke Batu lumayan padat kalau weekend. Walaupun dengan kondisi seperti ini gitu kan. Iya, kayak gitu. Kalau di Malang ada pembatasan itu nggak masa PSBB sehingga aktivitas agak terganggu, kemudian ada peralihan pola mendengar radio atau seperti apa? Kalau kita kan PPKM ya Om ya. Itu yang sekarang dan yang kemarin itu cukup signifikan berbedanya. Kalau yang sebelumnya kan memang
masih kita nyebutnya PSBB itu kan luar biasa ketat ya. Kalau yang sekarang itu tidak, untuk keluar masuk Malang aja sekarang udah nggak ada pemeriksaan. Kemudian cuman berbedanya jam operasional toko, mall memang dibatasi sampai jam 8. Kemudian ada Satpol PP segala macam yang mobile di malam. Nah, di sini sebenarnya keuntungan kami karena pendengar malam kami cukup rame. Jadi request, kemudian pollingnya, kemudian sesi curhat-curhat itu justru teman-teman malam ini mungkin ya karena dia nggak bisa kongko ya, dia ke rumah ya apa yang dilakukan seperti itu. Oke, baik. Tapi longgar sih Om PPKM sekarang. Ya. Oke, Mas Bambang, mungkin kita lempar ke teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan. Ya, ini sudah banyak nih. Kita sapa dulu nih Pak Rizal. Ya. Pak Irfan. Ini ada teman dari mana nih, dari Bali, Radio Penguin. Wah, selamat bergabung. Tadi dari Pak Faisal ya, Pak Faisal dari Rau, Padang Sidempuan. Ya, Padang Sidempuan. Terus ada Mas Riki Hermawan. Banyak nih. Ada dari Jember. Ada Mas Riki, ada Mas Kiki. Ya. Menarik nih. Mungkin kalau ingin bertanya boleh. Lambai tangan tuh Pak Bambang. Ya, yang raise hand. Jadi cukup raise hand sama mengetik apa pertanyaannya di chat ya kalau pagi. Nah ini Pak Rusmaji itu lambai tangan. Apa kabar Pak Rusmaji? Sehat Pak Rusmaji? Mic-nya belum dibuka Pak Rusmaji, masih mute tuh. Jadi nggak kedengaran. Mic-nya di aman Pak Rus. Selamat sore. Kedengaran Pak Bambang? Kedengaran bagus. Ya. Selamat sore Pak Rizal, Pak Bambang, dan Pak Irfan dan Mbak-mbak semua ini. Salam Tahes ya. Salam Tahes. Salam Tahes. Karena teman-teman saya banyak dari Malang. Jadi tahulah. Oyi. Sam. Ya, Pak Rizal sama Pak Bambang. Kebetulan yang jadi wali kota Batu itu anak Budut angkatan 81. Oh, oke, siap. Harus mungkin jelaskan Budut itu apa, bingung tuh yang di Malang. Budut itu ialah sekolahnya bapak-bapak kita ini termasuk saya. SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta. Mungkin kalau di Malang kedengeran dah ya. Udah ketahuan lah ya. Tahu ya, SMA 1 Budi Utomo. Budut. Jakarta. Jadi Jakarta. Oh ya, Jakartanya. Nah itu Pak Bambang kan lebih detail tuh. Jadi di Kota Batu itu kebetulan yang jadi wali kotanya ialah Ibu Dewanti, itu angkatan SMA 1 Negeri Budi Utomo angkatan 81. Kalau misalnya bisa main ke sana, bisa bilang itu ada Pak Bambang, ada Pak Rizal, ada Pak Rusmaji, beliau tahu. Ya, jadi itu aja mungkin. Tapi saya salut sama kalian ini, muda-muda tapi wah sudah oke. Pak Bambang yang jadi sponsornya oke juga, Pak Rizal oke. Salam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Pak. temannya di Malang ya Pak. Tadi Nyon Sewu, ibu siapa yang di Malang itu Pak? Ibu Dewanti. Ibu Dewanti. Wali kota. Berarti sampaikan ke beliau segera putar radio Elvara walaupun radio anak muda biar betul lah. Oke, besok pagi kasih salamnya nanti saya bilang. Siap. Atur nuhun. Baik. Salam Tahes juga. Ya, salam Tahes. Terima kasih Pak Rusmaji. Sama-sama. Nanya kedua Pak Samuel? Mas Riki kayaknya mau bertanya tuh. Ya. Boleh, silakan. Hai Mas Riki. Siap. Mas Riki, kangen Mas Riki. Nanti halo semua.
Putus-putus ya? Mas Riki, suaranya terganggu. Udah mulai kelihatan. Monggo, silakan. Halo semuanya. Halo Mas Ya. Riki. Ya. Gimana Mbak Tanti nih kabarnya malam nih? Alhamdulillah PPKM Mas Riki. Oh gitu ya. Oke. Halo semuanya. Ini Mas penggiat Elvan. radio banget nih Mas Riki nih. Kata siapa? Oke. Mbak Tanti, kalau sekarang program ini apa? Selama pandemi ini respon dari pendengarnya itu ada yang beda nggak ya? Kerasa beda banget nggak sama yang di ini apa? Pas sebelum pandemi ya? Artinya dari pendengarnya mungkin nambah, pengiklannya nambah juga atau gimana nih sekarang tuh? Oke. Ya kalau dari pendengarnya, kalau kita lempar polling Mas Riki, jadi polling itu mengalami peningkatan. Jadi dari jumlah mereka yang ikut polling meningkat, request, kemudian yang coba untuk mendownload aplikasi itu juga kami punya datanya, jadi setiap bulan kami bikin itu mengalami peningkatan. Kami coba tiap bulan tuh bikin semacam kuesioner, temanya macam-macam. Jadi dari situ udah lihat tadi polling apapun yang sifatnya anak muda. Jadi kalau habis nelpon doi bisa A bisa tidur, B malah nggak bisa tidur, itu juga rame gitu untuk diikutin. Jadi memang itu tadi ya, anak muda tuh dinamis banget. Kalau dikasih yang biasa standar pertanyaan tuh mereka juga lempeng-lempeng aja. Tapi kalau dikasih kreatif berarti ya kalau gitu ya. Kasih polling yang rada nyeleneh dikit, rame udah. Oke, sip. Kayak gitu. Itu sih Mas Riki gambaran. Oke. Silakan lanjut aja. Oke. Ntar sambung lagi. Thank you Mas Riki. Terima kasih Mas Riki. Ada penanya selanjutnya Mas Bambang? Ini dari Asuro Hastuti, Radio Kepulauan Seribu. Wah. Waduh. Kayaknya saya kenal ini. Ya. Pulaunya banyak nih. Mas Bambang. Beliau ini kalau nggak salah teman kita juga tadinya memimpin Jakarta Smart City, sekarang dipindahkan ke Kepulauan Seribu. Ini timnya kayaknya ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam ya dari Pulau Seribu. Kami penyiar radio Kepulauan Seribu. Ada Hesti, ada Ardi, ada Dharma, ada Santi. Dari kami di Pulau Pramuka. Wah, keren ya. Cek radio podcast RKS kami ya. Boleh. Nah, kalau ngomong-ngomong podcast gimana nih? Radio Elvara juga punya podcast? Enggak. Ada. Ya. Radio Elvara punya dengerin podcast. saya di podcast, radio podcast. Siap, nanti kami saling dengerin deh. Iya, makasih. Pulau Seribu lagi. Salam kenal ya dari Pulau Seribu. Ya, nanti kita main ke Pulau Pramuka nih, berangkat Mas Bambang. Main dong, Iya. Ya, kita ketemu sama radio Pulau Seribu. Ya, siap. Ya. Tapi jangan Tapi lupa harus tuh ajak Mas prokes. Bambang. Ya Mas Riki, siap-siap. Ajak siaran bareng pasti. Kalau ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu harus prokesnya harus diperhatikan. Nanti sampai di sana udah ada vaksin tuh, belum? Mas Rizal masih takut dengan vaksin, kayaknya mati ya. Radio banyak. Nanti. Jadi gimana tuh kemarin? Mungkin bisa cerita kali dari Kepulauan Seribu tadi, sharing juga ke teman-teman terkait dengan kemarin eksiden ya, kecelakaan pesawat itu kan dekat-dekat situ ya. Itu bagaimana radio di sana menyiarkan, memberitakan. Mungkin kita bisa sharing langsung ke Radio Elvara kali. Mungkin nanti kita jadwalin ya Bang ya, teman-teman Radio Pulau Seribu untuk sharing juga nih. Ya. Siap. Ya, oke, mantap. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada penanya berikutnya Mas Bambang? Kalau enggak, saya mau bertanya nih sama teman-teman Elvara nih. Tadi
Tadi pertanyaan saya tadi belum dijawab tuh. Belum dijawab. Podcast ya. Silakan. Mengenai podcast tadi. Ya. Benar. Ya. Saya Podcast Radio Elvara punya, dan yang kami masukkan ke dalam konten podcast ini adalah program on air. Jadi kita punya program on air yang khas lokal Malang. Jadi ini berbeda, walaupun biasanya radio anak muda tuh barometernya ke Jakarta, ke Bandung. Tapi kami sadar kami ada di Malang yang punya budaya sendiri, bahkan kita harus jual gitu budayanya. Nah itu kita bikin namanya Gedabrus. Gedabrus tuh ngomong ngalor ngidul. Nah itu kami selain penyiar Elvara, kita juga ada influencer Malang yang kita hire. Dan penyiarnya 2 orang itu. Di podcastnya adalah program Gedabrus itu salah satunya yang jadi andalan, yang menjadi pembeda dari radio yang lain. Jadi berseri, dia setiap minggunya ada episode baru. Terus Spotify. Iya. Oke. Iya. Tapi Elvara punya mobile app sendiri gitu mungkin? Radio. Iya, ada. Oh, ada juga ada. Ya. Bisa di-download ya? Di Android sama di Apple Store. Di Play Store sama Apple Store ya. Iya, jadi program ini karena apa sih, radio Zoominar ini tadi kan mengangkat obrolan warung kopi, kalau di Malang bahasanya jadi Gedabrus. Gedabrus. Oh. Gedabrus. Gedabrus. Kalau ngidul. Habis orang Malang balik-balik sih ya. Ya kan? Iya. Malang jadi bahasa Malang. walian. Balik-balik itu. Ya. Jadi Bahasa harus walian. punya coding. Nah, ini dengerin saya boleh Gedabrus nanya ada nggak? tuh. Ya. Saya boleh nanya nggak terkait anak muda? Pak Rizal ya, saya nanya ya. Ya, sekarang kira-kira kalau di profil gitu ya pendengarnya Radio Elvara, banyaknya generasi apa sih? Kan kita tahu ada generasi milenial, kemarin generasi X, Y, Z, apalagi tuh. Oh, Z kira-kira bisa gambari kira-kira paling dominan generasi yang mana tuh? Atau usianya lah? Kita tuh dominan SMA, kuliah. SMA kuliah ya? Iya. Berarti mungkin generasi Z kali ya? Z. Jadi udah nggak di Instagram dong, udah banyak main TikTok kali ya, Snapchat ya? Iya, betul. Makanya nanti ulang tahun Elvara bulan depan itu audisi kita ini lewat TikTok. Oke. Jadi namanya Snapchat Generation. Mas Rizal ngerti nggak? Mas Rizal di mana? Saya harus belajar sama generasi X, Y, Z-nya ini nih. Iya, itu generasi Z. Friendster. Generasi Z. Nanti kalau yang lahir sekarang dibilangnya generasi Zoom atau generasi Corona. Mbak Tanti, boleh tambahin tentang program podcastnya, bagaimana perkembangannya mengenai program podcast, termasuk masalah dunia periklanan yang sudah masuk di podcastnya Elvara nih? Ya, ini masih masuk masa promosi. Jadi kita kerjasama itu istilahnya masih kolaborasi sama beberapa pihak. Jadi sedang rame-ramenya di launch gitu, sedang gaung-gaungnya dipromo-promokan ini untuk podcast. Ya, jadi salah satunya kita ada collab sama Disparbud itu yang kita masukkan di dalam podcast. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tiap kegiatan kalau para pengikut podcast ya. Kenapa, Pak? Setiap kegiatan di Elvara akan ada podcastnya atau gimana? Enggak semua. Enggak semua ya? Enggak semua ya. Oke. Yuk, silakan lanjut. Pertanyaan berikutnya, Mas Bambang. Ya, itu tadi kalau misalnya saya kira-kira ceritanya nih jadi pengiklan yang banyak duit. Kayak saya jadi Pak Rizal deh. Kira-kira kalau pengen tahu jumlah pendengar tuh gimana? Kalau nggak salah Malang itu tidak termasuk coverage-nya Nielsen ya? Betul. Ya. Nah, itu mewakilinya gimana? Apa yang diperlihatkan kalau ditanya? Berapa nih pendengarnya Radio Elvara? Itu sih Pak, emang ya kita di Second City belum ada dari Nielsen ya. Besar harapan kami ada gitu kan. Karena untuk hari ini memang data memang
luar biasa diminta sama klien. Kalau untuk Malang, data-data yang dapat kami sajikan selain dari digital asset kami, kemudian kita juga ngambil dari streaming, kemudian juga dari WhatsApp yang masuk, dan akhirnya kita by claim. Jadi total penduduk di Malang kurang lebih 3 juta jiwa. On claim kita itu di 10% itu dengan Elvara. Karena kebetulan Radio Elvara ini Radio Elvara ini areanya tidak semua radio di Kota Malang dapat tembus di kabupaten. Nah, kami salah satunya yang bisa tembus kabupaten. Dari sekitar 20 sekian radio yang bisa tembus kabupaten kurang lebih hanya 5. Jadi termasuk kami juga seperti itu. Jadi dari Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang itu bisa mengakses Radio Elvara baik dari streaming konvensional ataupun dari digitalnya bisa. Kayak gitu. Sebenarnya agak susah juga untuk menjawab jumlah pendengar gitu ya. Di sini ada Teh Nina ya. Ada Mbak Ayu juga di sini yang sudah lebih senior dari saya, tapi memang ya tadi karena kami di Second City yang belum ada, itu luar biasa PR banget sih buat kami. Cuman untuk awareness selama pandemi pun juga seperti yang diceritakan sama Mbak Tanti tadi, kita melakukan banyak hal. Kalau misalnya kita kerjasama event gitu kan, atau branding bisa di mana-mana. Nah, selama pandemi ini emang kita menggunakannya dengan digital. Kita bikin seminar-seminar by Zoom. Terakhir kita dengan salah satu kampus itu dengan 500 mahasiswa, itu kita mengakomodir mereka. Kalau kita mau ngomong, Elvara dapat apa sih dari itu? Kami dapatnya awareness dan kita naikin hashtag kita. Kami ada hashtagnya dengerin radio itu asik. Jadi kita kepengen menumbuhkannya bukan Elvara aja, tapi industri radio di Malang itu harus tumbuh. Kalau tidak akan susah nanti kita ibaratnya kita susah jualan seperti itu kan. Saat radio tadi industri radio tumbuh, itu kita kan lebih semangat ya, lebih mudah juga untuk ke klien. Nah, selama kemarin pandemi kita mencoba beberapa hal. Kita bikin konten yang memang Elvara banget atau anak muda banget. Kita bikin konten kreator dengan salah satu selebgram kita. Kemudian kita mengakomodir teman-teman kampus yang mereka sebenarnya adalah kuliah di komunikasi di jurusan periklanan. Jujur hari ini mahasiswa komunikasi itu kurang tertarik dengan jurusan periklanan. Ini PR-nya Om Rizal kayaknya. Jadi mereka periklanan itu adalah di kafe yang harus ngedesain, harus kerjanya boring. Padahal seperti yang Om Rizal ceritakan bahwa masuk di dunia iklan dan radio bisa kemana-mana, bisa jalan kemana-mana, temennya banyak. Itu yang kita brainwash ke mahasiswa sebenarnya. Kamu masuk periklanan itu bukan harus ngedesain. Beda sebenarnya sama di kafe. Nah, dari itu belum dari ini kali belum kenal komisi kali Pak Rizal. Seperti itu. Jadi kita mengakomodir teman-teman itu, kemudian tentang dunia marketing, kemudian tentang broadcast. Mungkin yang kedepannya kita punya acara YesM Broadcaster yang memang itu eventnya Elvara. Untuk yang tahun ini kita akan bikin memang webinar seperti itu dengan mahasiswa dan bekerjasama dengan kampus tentunya. Gitu. Karena lumayan sih, karena kalau kita ngomong kampus dan diharuskan sama dosen, pasti kan ikut juga ya. Nah, dunia digital sekarang kan memang kita, jujur kami memang masih harus banyak belajar. Untuk kalau dulu pengiklan cuman ya udah diposting di sosmed ya, udah sekarang nanya ER-nya berapa, yang nge-like berapa. Nah, itu PR kan. Maksudnya oke, berarti bukti siar kami akan kami ubah bentuknya. Berarti harus ada apa kayak gitu. Kemudian juga yang tadi disampaikan Mbak Tanti masalah kuis-kuis itu juga akhirnya beberapa klien itu memang budget untuk event itu digesernya ke on air dengan kuis. Jadi kemarin terakhir ada yang challenge workout
atau kamu WFH ngapain, dia kirim video, nge-tag segala macam, masukin di sorotan, kita ambil yang terbagus dan juga yang like-nya terbanyak, viewer-nya terbanyak, itu yang menang kayak gitu. Jadi banyak bebenah di digital sih emang untuk ini, ya emang PR-nya itu ya. Karena awareness-nya kan harus tetap terjaga ya Om ya. Betul, betul. Kayak gitu. Nah, Mbak Yosi, boleh aku tanya satu nih masalah administrasi. Tadi belum disinggung nih masalah administrasi, layanan bukti, pertanggungjawaban bukti siar dan segala macamnya, gitu ya. Nah, biasanya kan ada tuntutan masalah speed dalam memberikan respon bukti. Gimana nih teman-teman dari Elvara menyikapi speed untuk menjawab bukti siar? Seperti yang tadi Om Elvan sampaikan, memang divisi kami sudah sendiri-sendiri ya. Jadi Mbak Tanti untuk di programnya, kemudian ada saya sampai di marketing support, kemudian ada finance. Jadi kami seandainya selesai di habis bulan, maksimal di sebelum tanggal 5 itu sudah terkirim. Sudah jadi SOP di kami sih Om. Jadi dari timnya Mbak Tanti akan kirim cut spot atau rekaman atlet, kemudian dari admin sudah bikin bukti share on paper-nya, baru distribusi ke finance invoice dan kirim ke klien. Jadi sebelum tanggal 5 ya? Tiap bulan? Pokoknya selesai tanggal 30 kan ada beberapa yang reguler Om. Jadi 1 sampai 30, 1 sampai 31. Itu sebelum tanggal 5 terus terkirim. Gitu ya. Kalau habisnya di tengah bulan, paling tidak seminggu maksimal, jeda seminggu itu harus selesai. Tapi terakhir yang kami lakukan adalah seperti hari ini kita sama Gojek gitu ya. Jadi mereka habis pun interview, rekamannya langsung kita kirim. Besok invoice jadi. Ya. Ini teknis nih. Kan, Om? Ya, mau tanya teknis nih. Kan biasanya ada kegiatan berjalan misalkan 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Itu pengiriman bukti siarnya dilakukan tiap bulan atau menunggu periode berakhir? Kalau untuk panjang seperti itu, kita PO-nya dari awal memang minta di per bulan. Per bulan. Jadi pecah PO. Nah, di akhir bulan atau awal bulan depannya kita sudah kirim bukti siar dan invoice segala macam. Kebetulan sih di kemarin tuh yang sempat agak heboh kan government ya, jadi mintanya udah macam-macam, itu udah speed, udah nggak karu-karuan, pokoknya udah minta dulu ini. Nah, akhir tahun memang luar biasa di government ya untuk spend money-nya. Jadi alhamdulillah ya rezeki akhir tahun. Biar Om Elvan agak senyum Om, kalau nggak senyum saya sedih gitu kan. Ya itu memang kami akhirnya mungkin ya dulu government ya udahlah so-so gitu kan, tapi untuk yang sekarang ini ya gimana kita nyari peluang kan. Jadi akhirnya yang ngegeret kan, ada kalau kamu adult di sana, kalau kamu anak muda ini ada di saya. Akhirnya pilkada kemarin kita luar biasa dapat mulai dari iklan, kemudian sampai kita dimintain ide untuk KPUD Om, nanya ini duitnya ada segini nggak bisa dibikin sosialisasi, ya udah kita bilang aja TVRI bikin acara, kita relay dari TVRI sama RRI. Tapi kalau dari radio lain kita nggak mau. Di ACC sama mereka. Jadi RRI yang siaran sama TVRI kita ngerilay. Itu terjadi juga sih Om kemarin. Berarti bisa berkolaborasi dengan media-media lain ya? Bisa. Itu kita lakukan sih Om. Jadi kalau cetak pun juga gitu. Bahkan kita bisa kalau dari segi kami di marketing ya, kita bisa bundling sama cetak. Jadi yang sama ini kerjasama sama Radar ya, kita juga kalau ada beberapa klien bisa direkam ke kami atau kami ngerekam ke mereka, atau bahkan kita bikin paket tuh sempat kita lakukan juga. Pokoknya kolaborasi dengan berbagai pihak sebenarnya. Iya. Siap ya. Oke. Dengan kos yang minimal kan ya. Intinya kan itu tuh. Dengan kos yang minimal. Kalau orang Jawa bilang nggak rupa Om. Kalau harga saya disebut Mas Bambang, ada pertanyaan lanjutan? Banyak. Siap. Masih banyak daftar pertanyaan ya, coba saya bacain lagi. Tadi masalah podcast tadi sudah dijawab. Tadi dari Dani ya,
sore kakak-kakak untuk radio games. Sekarang yang diminati oleh pengiklan dan pendengar itu radio games yang seperti bagaimana ya? Radio games tuh gimana? Saya juga baru dengar nih. Radio games. Ya. Kayak ini mungkin gambarannya ya, kalau kemarin mungkin tuh yang dimaksud kuis gitu ya Pak ya? Ya, kayaknya lebih kuis tuh kayaknya, kuis radio ya. Kuis radio Kalau kayaknya. kuis radio itu yang bikin PR sebenarnya adalah kuis hunter. Kadang kuis hunter itu datangnya dari berbagai kota. Seluruh Indonesia. Akhirnya kita memang ada tim, ada dari timnya Mbak Tanti yang memang untuk screening itu. Jadi paling tidak kalian juga puas kan? Ya apa? Oh ini udah kita cek nih, ini kemana? Ternyata dia udah pernah ikut yang di Bali di mana? Phoenix ya. Itu kemudian dia udah ikut di radio yang di sini. Ya seperti itu. Tapi untuk pemenang kuis sendiri apa dibatasi untuk wilayah Kabupaten Malang atau boleh dari luar daerah? Untuk sebenarnya sih nggak kami batasin. Kemarin dari Blitar segala macam hadiah kita kirim. Oh, oke. Ban, Surabaya, kita kirim. Karena kan sekarang kuis kan di Instagram ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat dia di mana sebenarnya nge-tracknya. Jadi ya akhirnya mau nggak mau kita eksis juga sama Om Elvan kalau kita harus akan mengirimkan hadiahnya. Syukur-syukur kalau itu sebenarnya e-money ya lebih enak top up-nya. Tapi kalau udah fisik ya kita harus komitmen untuk kirim. Pertanyaannya nah, ini ada lagi nih. Ya di Malang sekarang ada berapa stasiun radio yang formatnya target pendengar anak muda, ada berapa ya? Ini dari Mas Riki ya. Silakan. Atau tambah satu lagi nih ya, habit anak muda Malang, khususnya pendengar Elvara seperti apa sih Mbak? Pulang kuliah biasanya ngapain gitu? Dan jam berapa kota Malang close? Apa 24 jam? Waduh. Dari habit dulu ya, kalau habitnya anak muda Malang sebenarnya habitnya pendengar kami itu hits. Jadi anak-anak hits, dia pulang kuliah, dia masih kongko. Atau kita juga ada program live DJ sih. Jadi di Malang di One and Only kami ada program DJ live dari jam 7 sampai jam 9 itu Senin sampai Jumat. Jadi beberapa DJ terkenal di Malang itu memang base camp-nya di Elvara. Mereka masih suka main malam ya. Pokoknya di luar, kita berbicara di luar saat pandemi kemarin gitu kan. Seperti itu habitnya di pendengar kami. Dan dia update banget. Berarti pada saat pandemi malah lebih banyak yang dengerin Elvara ya. Stres tuh bisa kemana-mana. Putar radio Elvara aja ngelihat anak muda tuh ya. Hebat. Nah itu masalah tadi ada berapa radio? Kalau radio yang terdaftar sih, kalau terdaftar komersial 13, 10 yang komunitas. Untuk anak muda sendiri yang segmennya head to head banget sama Elvara itu ada 1, jadi 2 sama Elvara. Ada 1 lagi itu yang tapi lebih dewasa itu lebih ke Exmood ya. Tapi dia muternya lagunya masih top 40. Jadi ada 3. Nah, ini terkait dengan head to head. Nah, Pak Rizal, saya mau nanya ke Pak Elvan, mungkin bingung kalau ditanya ini. Gimana sekarang kan semuanya strateginya kolaborasi. Diajak kolaborasi nggak tuh radio sebelahnya yang tadi head to head? Saya pengen tahu. Tetap aja head to head. Kita tetap berteman. Kalau sesama kompetitor itu harus berteman Om. Sesuai tadi yang sempat dibicarakan sama Yosi. Jadi kita merawat industrinya juga Om. Jadi bukan hanya radio kita aja. Kalau industrinya di Malang itu radionya itu subur, ya kita pasti kecipratan subur Om. Gitu kira-kiranya. Mungkin terutama untuk hal-hal tujuan yang sama yang positif, misalnya bagaimana mensosialisasi edukasi kepada anak-anak muda Malang sesama pemain radio anak muda, misalnya sosialisasi edukasi mengenai kampanye meningkatkan protokol COVID gitu ya. Atau sekarang lebih kepada meyakinkan mereka untuk tidak takut disuntik vaksin gitu-gitu ya kali ya.
Kan menarik tuh. Kalau biasanya sih Om, kita sih ini sih yang paling mudah untuk dilakukan itu lempar-lemparan Om. Nah, lempar-lemparan itu apa? Lempar-lemparan iklan Om. Jadi, kan pasti dari klien itu kan kira-kira aku mau pasang di Radio Malang dengan spek seperti ini, dadadadadada. Nah, itu nanti kita yang rekomenin. Nah, terus nanti kita termasuk apa ya, membantu menegukan mereka. Nah, jadi kita menjembatani teman-teman kan di Malang kan tidak semuanya punya koneksi yang bagus di Jakarta, yang kenal semua agensi. Nah, kebetulan kalau kita kenal, kita jembatani itu. Kita apa? Ayo presismu mana, programmu gimana. Nah, itu kita kolaborasinya di situ sih Om. Kalau kolaborasi sampai di on air belum sih, belum kita jalankan. Tapi kalau kolaborasi dari sisi marketing ya, kita sudah menjalankan itu. Dan beberapa tahun yang lalu malah sempat kita bersama beberapa radio di Malang itu kita mengundang teman-teman agensi itu setiap 2 minggu sekali itu. Om Rizal kayaknya dulu pernah datang deh. Ya, Om Rizal. Ya, betul. Saya pernah diundang ke Kota Malang. Dan namanya dong Asmara. betul. Itu masih Om. Jadi kita memang biar hubungannya tetap baik ya. Iklan ya iklan, program ya program, tapi kami tetap berkawan seperti itu. Jadi memang kita jadi ada kelas balik ya, kita ada Asmara namanya, Asosiasi Marketing Radio Malang gitu kan. Nah, itu memang kadang kita melihatnya adalah ya kalau teman radio itu bisa setiap setahun sekali, setahun 2 kali ke Jakarta visit. Kalau ternyata dia tidak bisa, kan ya kita dari situ kita kadang-kadang iya deh kita harus berbagi sama teman-teman, dan juga teman-teman dari buying ataupun agensi Jakarta kan juga harus tahu nih fisiknya kami. Di Elvara itu ada nggak sih sebenarnya gedungnya kayak apa sih? Nah, itu tujuan kami. Jadi selain kita eksplor Malangnya, kemudian kita ajak teman-teman Jakarta tadi untuk ke radio-radio anggota kami, walaupun cuma 15 menit ya Om ya, panik banget. Kemudian kita diskusi bareng, dan kita akan saling info potensi masing-masing radionya. Dan kami harus PIC-nya harus legowo ya. Saya bisa aja nganterin ke radio-radio lain, atau radio lain nganterin ke kita. Kalau tadi yang dibilang Om Elvan lempar-lempar kan justru memang iya. Jadi kalau ada yang nanya, bisnis kita kan bisnis kepercayaan banget ya. Jadi kita nggak mungkin bohong. Misalkan ada satu brand yang itu nggak cocok di saya gitu kan, itu kurang sesuai. Itu bagusnya kita kan bilang kok bahwa sebenarnya produk ini bagusnya di radio ini. Kita akan sampai kita kasih kontak personnya juga. Bapak bisa hubungin ini seperti itu. Ya. Jadi kita full service. Full service. Betul Mas Bambang, kebetulan saya salah satu yang diundang ke Malang. Jadi pernah diajak berkunjung ke beberapa stasiun radio yang ada di Malang, dan diantar sama radio tetangganya, bukan radio itu sendiri, tapi memang keratan tim radio-radio yang di Kota Malang itu solid banget. Kita pernah ditempatkan di satu tempat untuk diskusi sama teman-teman programmer, marketing dan segala macam tentang perkembangan Kota Malang itu sendiri. Salut sama timnya radio-radio Kota Malang. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Edward Setia Dharma. Bagaimana dengan iklan lokal? Iklan lokal khususnya untuk segmen anak muda. Maksudnya berapa? Mungkin kalau rupiah kan sensitif. Berapa persen deh komposisinya? Jakarta misalnya 70 kali atau lokal 30 atau gimana, coba boleh diungkap nggak? Sore, Ko Edward dari Mercury ya. Sungkan ngomongnya. Ko Edward ada radio di sini juga soalnya Om. Oh gitu. Jadi gimana? Ada selamat sore juga buat Om Toto ya.
Kalau kami sebenarnya KPI Om Elvan ke kami itu harus imbang 50-50. Kita tidak ngomong nominal ya Om. Jadi kenapa lokal pun juga harus kita kuatin karena buat awareness kita. Semakin banyak pengiklan, semakin banyak dengar, semakin banyak dengar, semakin banyak iklan. Itu saling berkesinambungan banget. Nah, untuk kalau di sebelumnya emang 50-50, tapi kalau di pandemi ini memang kita sangat nguatin banget untuk lokal. Jadi ini semua sih sebenarnya. Jadi kalau biasanya iklan tuh ya kita tinggal simak gitu kan ya, maksudnya pasti ada iklan harus segala macam. Tapi kalau sekarang kan pengiklan juga butuh data, juga butuh diyakinkan bahwa memasang iklan di radio itu masih worth it loh, masih oke. Dan akhirnya untuk di lokal pun juga seperti itu. Kita tidak melihat nominal sekali lagi, tapi kita ngeliat buat awareness kita. Kalau untuk ditanya iklimnya masih oke menurut saya. Misalnya dari teman-teman hotel, kemudian dari dealer. Nah, yang kemarin kita temuin itu bahwa dealer sekarang dia bilang, kepala cabang salah satu dealer di Malang ya, dia bilang, Mbak, salesku sekarang nggak bisa mobile karena ada beberapa hal yang memang dibatasin sama kantornya, sama ini, sehingga dia akhirnya mengalihkan budget itu ke radio, baik mobil ataupun motor itu naik. Kemudian toko, distro, bahkan klinik sekarang juga, dalam artian klinik gigi, bukan yang pengobatan gitu ya. Jadi rumah sakit pun sekarang dia juga mulai beriklan, tapi memang harus soft sales ya, seperti itu. Kita kerjasama sama Prodia, kemudian Hermina itu sama kita talk show. Jadi ada sisi edukasinya. Kemudian government juga itu masih oke banget. Kemudian beberapa BUMN, perbankan itu, kalau bank memang ada dua ya. Dia selalu bilang ini budgetku lokal Mbak, ini eventku lokal Mbak, budget event lokal seperti itu. Itu kalau kami sih alhamdulillah ya masih oke sampai hari ini. Ya memang kalau mau dibilang turun, ya kami turun memang nilai dari yang tahun sebelumnya. Cuman tidak, Bos boleh ngomongin persentase nggak sih? Jadi turun kami itu tidak sampai 25%. Tapi memang bertahannya luar biasa. Jadi saat pandemi juga provider, hampir semua provider itu ada di Elvara. Kemudian kampus masih, itu kampus juga, bahkan kampus dari luar kota pun juga ada di kami, seperti itu. Sekali lagi sih, kalau iklan lokal berarti kan termasuk iklan yang mengajak anak muda untuk datang ke wahana-wahana di Kota Batu, itu kan banyak banget tuh ya. Nah itu sekarang kan, tapi pandemi kan banyak yang tutup. Nah itu kerasa nggak drop atau sama aja? Untuk iklannya? Ya, kan wahananya pada tutup tuh. Hotel, semua wahananya juga kan banyak tuh, ada Jatim Park, ada apa lagi segala macam. Kalau dari sisi itu ya memang drop, bahkan mereka tidak beriklan dulu karena memang tutup. Bahkan Jatim Park Group itu kita sempat tahu ya kemarin tim salesnya dia itu ada sekitar, sebelumnya itu sekitar 30, sekarang tinggal 8. Dia bilang memang harus ada efisiensi, tapi kita harus bergerak di sisi yang lain. Oke, berarti di sisi pariwisata kita memang drop nih gitu kan, tapi kita harus nyari lagi, mungkin di BUMN, di government, kemudian di kalau Lebaran apa segala macam kan masih toko-toko segala atau toko-toko online ya sekarang, itu juga masih ada di kami. Program baru kami adalah bisnis bareng Elvara, itu disupport juga sama Disperindak sih. Jadi bisnis bareng Elvara itu kita mengakomodir baik yang punya store ataupun tidak. Mungkin Pak tadi bisa jelasin ya buat yang bisnis bareng Elvara itu. Ya, nambahin sedikit yang pariwisata, sektor pariwisata, terutama kalau di Batu itu ada Jatim Park Group yang selama pandemi ada tutup, tapi mereka rajin untuk melakukan live Instagram.
Jadi mereka tetap memperlihatkan wahana-wahananya dan itu rutin secara virtual. Ada live Instagram, kadang mereka juga mengundang media untuk Zoom, itu tetap mereka lakukan. Jadi apa yang protokol kesehatannya bagaimana, terus wahana-wahana dipastikan aman, mereka tetap lakuin itu. Jadi kita tetap bisa lihat. Itu bagusnya yang dikerjakan sama Jatim Park Group. Apa dari inisiatif dari radio terkait dengan pariwisata ini nih? Kan juga hotel-hotel juga banyak yang jadi sepi berarti di Malang ya, di Batu, di Malang. Apa misalnya radio punya program membantu hotel nggak sih? Misalnya kita bikin pemeriksaan swab test di tempat di hotel ini, atau sekarang tentang vaksin gitu ya, ada program gitu. Itu ada nggak kayak begitu? Kalau di kami sih mulai tahun kemarin di saat udah setelah Lebaran kali ya. Jadi kita tuh naikin banget hashtag staycation. Karena teman-teman hotel kan juga teman-teman kita sendiri. Kemudian kita kuisnya itu bisa bagi voucher hotel. Kemudian, nah kelebihan lagi kita ada lagi coba.id tadi itu kita mereview mereka. Jadi kalau misalkan kamu ke hotel A, protokolnya kayak gini loh. Jadi dia mau masuk hotel seperti apa, treatment dari hotel seperti apa, itu di situ harus ada di video itu tadi. Jadi paling tidak yang melihat itu bisa, oh ternyata masih aman kok di sini, seperti itu. Karena kan memang Batu mayoritas Jatim Park Group dan itu memang tutup total saat pandemi. Tapi teman-teman hotel kan masih buka ya, walaupun cuman okupansi 30%, 50%, tapi kita di Malang itu ada grupnya, kalau nasional kan ada PHRI ya, Persatuan Restoran Hotel Indonesia. Kalau di Malang sendiri itu ada Parimaya. Yang di dalam Parimaya itu teman-teman hotel. Nah, kebetulan Elvara juga tergabung di Parimaya. Jadi kita kadang-kadang masih ngerasain banget, ya ampun kasihan ya mereka. Ya udah deh, apa yang bisa kita bantu? Kita bikin video bareng, kita bikin kuis dengan hadiahnya hotel, voucher hotel seperti itu. Kalau misalkan masih belum boleh berenang, ya udah kita nggak ngambil yang itu, kita staycation aja seperti itu. Brandingnya ya, jadi ada di time signal. Ya, Mas di Irfan, time signal jam 12. Mas Irfan, mau nanya satu tadi sehubungan dengan masa pandemi dan billing iklan nih Mas Irfan. Ini saya baca berita ada beberapa efisiensi terjadi di industri radio. Di Elvara sendiri gimana Mas Irfan menyikapi masalah billing iklan, pandemi dan efisiensi? Menyiasatinya ya? Ya. Menyiasatinya bagaimana? Ya. Puji Tuhan hingga saat ini kita masih bisa bertahan Om. Jadi kuncinya teman-teman marketing dan program ini kita ajak bicara. Jadi kita libatkan dalam satu manajemen. Ini loh kondisinya sekarang seperti ini. Dan di daerah lain banyak terjadi efisiensi dan mungkin bukan hanya radio saja yang mengalami, tapi tempat-tempat wisata dan hotel-hotel itu kan banyak melakukan efisiensi. Ayo kita berpikir keras bagaimana ini supaya yang biasanya kita itu mendapat tambahan dari sektor off air. Nah, ini kan dengan adanya pandemi praktis off air tidak boleh dilaksanakan. Nah, gimana ini caranya? Nah, ada ide untuk membuat lagi coba. Nah, itu salah satu untuk supaya kita tidak melakukan efisiensi. Paling-paling kita itu sampai saat ini paling cuman melakukan pengurangan jam siar, itu aja sih. Tapi kalau untuk yang lain-lain karyawan masih tetap semua. Ya puji Tuhan kita masih bisa bertahan Om Rizal. Ya. Tapi keren kok Om Elvan. Jadi sebelum Lebaran ini ngomongnya heart to heart akhirnya. Ini bikin gitu ya. Berat sangat berat jadi ini. Yosi Tanti gitu kan. Kondisi udah kayak gini nih gitu kan. 3 bulan ke depan saya masih kuat kok, tapi setelah itu nggak tahu lagi. Itu sebelum Lebaran Om. Kita WFH mulai Maret kan. Kemudian dia bilang ada lagi meeting. Om Elvan bilang gini,
saya komit tidak akan ada unpaid leave, tidak akan ada pengurangan karyawan dan segala macam. Tapi kamu juga janji ya jagain salesnya baik. Bikin saya madek. Alhamdulillah sih, karena disupport seperti itu, jadi kita jadi semangat. Jadi antar program, kemudian marketing memang harus jalan, walaupun memang dikejar-kejar banget ya. Saya ke Mbak Tanti, Mbak data, kemudian materi dikirim malam bisa harus jadi, itu kita harus siap semua. Servis yang memang nomor 1 kita lakukan. Jadi asal kalian puas deh dong. Salam satu jiwa itu tadi. Iya. Hebat. Ini kan zaman pandemi ini kita udah bahas minggu lalu ya Pak Rizal ya. Ternyata mendatangkan keuntungan sebenarnya. Artinya bukan keuntungan apa, ada hikmah di balik pandemi. Ini manusia pada umumnya, mau anak muda, mau orang Jakarta, mau orang Malang tuh sama semua rata-rata. Pertama lebih higienis, kedua dekat dengan teknologi, ketiga lebih sosial lah ya, lebih, keempat lebih religi, terus yang terakhir lebih mau back to nature katanya. Ya kolaborasi dampaknya sih itu juga termasuk. Nah terkait dengan teknologi ini gitu ya, tadi kenapa nggak Pak Elvan bikin kebijakan siarannya dari rumah aja gitu kan, otomatis kan operasional cost-nya itu kan jadi lebih murah ya, jadi listrik segala macam itu gimana, karena ada teknologi sekarang, kenapa nggak siaran dari rumah aja gitu, terus jualannya juga udah ke klien aja, dari rumah ke klien gitu, nggak usah harus ke kantor, jadi hanya ini aja ya, yang tadi listrik nyala, AC nyala 100%, sekarang mungkin cuma 25% gitu. Itu gimana? Ada nggak di situ kejadian seperti itu? Kalau untuk marketing, memang sekarang ini sudah tidak diwajibkan untuk ngantor, harus datang ke kantor. Yang penting target tercapai ya Pak? Yang penting target tercapai. Jadi mereka koordinasi kan bisa melalui online. Kalau memang perlu ngeprint baru ke kantor. Nah, itu sebenarnya bukan untuk efisiensi sih Om, tapi untuk supaya mencegah penularan aja. Tapi tidak bisa dipungkiri, yang namanya kalau saya ya lebih terbiasa itu kalau ngobrol atau mungkin koordinasi lebih enak itu tatap muka, face to face. Nah, kalau sumpama cuman by phone aja, kita kan kontaknya itu nggak bisa menyeluruh gitu loh. Jadi mulai dari pandangan matanya, terus bahasa dari bahasa tubuh, tubuhnya gimana. Jadi ngerti apa enggak ini kesulitan dari perusahaan. Nah, itu kan yang kita perlukan kan itu sebenarnya. Meeting pakai Zoom juga, Pak Elvan sama tim. Meetingnya pakai Zoom juga sama tim. Ya, kalau teman-teman program selalu pakai Zoom karena jumlah penyiarnya cukup banyak. Kita memang benar-benar menekan jumlah orang yang ke kantor. Jadi kita harus memakai Zoom. Tapi kalau untuk marketing karena jumlahnya tidak terlalu banyak, ya enak kumpul deh. Sebentar aja. 1-2 jam selesai. Ya udah, silahkan mau langsung ke tempat klien atau mungkin work from home lagi, nggak masalah. Tuh. Oke. Satu lagi nih, Pak Elvan sama tim-tim kreatif. Nih, saya lihat kan nih radio tadi ya, pandemi, nggak pandemi sama aja sih sebenarnya. Dalam hal kaitannya, tadi sebenarnya terutama yang generasi muda ini kan lebih dekat dengan teknologi. Kalau kami ini kan kita dipaksa, karena pandemi semua, kayak sekarang aja gampang kan ngumpulin orang depan komputer mau. Kalau zaman sebelum pandemi susah banget gitu ya dengan teknologi. Nah, khususnya anak muda yang kita bilangnya native, digital native ya. Digital native ini kan selain mereka jadi lebih advance menggunakan teknologi, kadang-kadang trennya berubah kalau menurut saya. Misalnya di TV maupun di radio, kalau dulu kan penyiaran ya. Jadi semua kayak, kalau mereka bilang mungkin kayak orang bego kali, semua dengerin apa gitu ya. Jadi TV aja kita nungguin jadwalnya gitu kan. Kalau sekarang kan semua udah by demand, dia nyari sendiri di YouTube segala macam. Nah, ada nggak sih program, misalnya contohnya gini,
saya lihat anak-anak muda itu kalau bisa semuanya siaran. Ada program nggak kayak gitu? Jadi mereka kesempatan jadi penyiar gitu loh. Penyiar tamu. Itu yang Ya, terserah ada acara misalnya bentuknya kayak gitu. Kadang-kadang dia malah muterin lagunya atau bikin playlistnya gitu, ada program gitu. Atau Sebelum maksudnya di Malang pandemi- tuh seperti apa? Sebelum pandemi ada. Jadi kalau untuk anak SMA kita di Skolosofi setiap Sabtu kita undang ketua OSIS ataupun siswa berprestasi. Kemudian kalau untuk mahasiswa itu di YSM Broadcaster itu kegiatan kami setiap tahun itu ada. Cuman karena pandemi ini karena memang yang siaran pun dibatasi ya. 1 jam siaran itu kan ada 4 kali talk. Saat pandemi ini kita hanya mengizinkan 2 kali talk aja. Dan yang di studio tidak lebih dari 2 orang. Talk show sempat nggak ada, Om. Jadi sempat kita hold sampai kita baru ada lagi itu Agustus September setelah semua rada udah mulai new normal segala macam, kita baru mulai ada talk show lagi. Jadi sebenarnya perbedaan radio dulu sama sekarang ya, kalau dulu kan penyiar mah kan kayak artis ya. Pendengar datang nih ke radio bawa makanan segala macam. Mungkin yang di era-era itu pasti inget bahwa di bawah 2007 pokoknya ya pokoknya penyiar mah kayak artis aja gitu kan. Nah, tapi sekarang justru kita yang jemput bola. Seperti tadi Mbak Tanti cerita bahwa kita ke sekolah, kita ke kampus, bahkan untuk komunitas pun kami ada. Jadi komunitas di Malang itu kita ada kopdar. Kopdar sekarang akhirnya dengan virtual. Kita live IG bareng atau by phone. Padahal sebelumnya kita kopdar itu memang tujuannya untuk ketemu kan, komunitas-komunitas ketemu, kita ngopi bareng di kafe, Elvara dengan Obi fan-nya kita live on air, kita ada DJ di situ, seperti itu kan. Jadi kita ketemu sama pendengar juga. Karena yang sekarang ya akhirnya semua dengan virtual, kita live IG ya, live IG, kebanyakan memang live IG seperti itu. Mau dari otomotif sampai semuanya, sampai pencinta tanaman, tarot segala macam itu ada di grup kami. Itu menarik ya. Ada YSM Karena Pak Rizal nih, karena teman-teman kan, apalagi anak muda ya, sekarang semua dibatasi, nggak, kalau bisa jangan ketemuan dulu karena virusnya penularannya masih tinggi. Jadi sebenarnya ada peluang buat radio untuk bikin sekreasi mungkin gitu ya. Jadi mereka sibuk gitu loh. Di luar jam belajar ya, mereka sibuk. Jadi itu jadi apa, keinginan untuk pergi keluarnya jadi kurang. Ini dari Radio Tri ya. Radio Tri ada nanya mensiasati harga iklan lokal dan nasional gimana, Mbak? Saya nggak ngerti nih maksud pertanyaannya. Kalau mau disampaikan langsung bisa kali ya Pak Rizal ya? Dari siapa tuh? Radio Tri. Ya, silakan dijawab. Tim marketingnya boleh. Ya, kalau untuk nasional memang kita punya publish rate, kita ada diskon tertentu. Kalau untuk lokal kita lihat dulu kita bisa bekerja sama dengan sejauh apa. Misalnya kita sama factory outlet atau toko pernak-pernik atau kafe. Yang kita lakukan adalah misalkan sama kafe nih ya. Kafe itu harus muterin Elvara. Baru dia dapat special price. Keuntungan dari kami, awareness kami terjaga semua dengan Elvara seperti itu. Atau toko pernak-pernik yang rame gitu kan. Sekarang ini ya udah berarti dia all long itu dia harus putar Elvara, nanti dia baru dapat special price. Itu sih trik-trik kami seperti itu. Iya, kita jual masker. Sama nasional itu gimana, Mbak Yosi, kriteria lokal dan nasional? Misalkan ada satu brand tapi beriklannya melalui lokal, tapi brandnya brand nasional. Apa itu kriteria lokal atau nasional? Itu di nasional sih. Kalau lokal itu biasanya kami kayak kafe, toko. Kan kalau toko atau kafe kita kasih tidak bekerja sama kan cukup berat juga ya. Atau misalkan hotel, ada istilah kami semi barter, itu ya kita akomodir karena paling tidak saat dia pasti ngepost juga kan di sosial media dia kerjasama sama Elvara seperti itu. Jadi gitu ya. Okay. Kolaborasi sekarang banyak banget kolaborasi yang harus kita lakukan, bahkan masker pun dengan salah satu butik batik kayak gitu kan, ada Elvaranya. Yang dulu mungkin nggak sempat kepikir, yang penting butiknya iklan, padahal ternyata sekarang bisa kerjasama seperti itu.
Bahkan sama beberapa co-working di Malang kita juga bekerja sama. Mas Bambang, Karena memang di Malang rasa sekarang waktu udah mendekati finish nih Mas Bambang. Mungkin sebelum ditutup ada closing dari Pak Ervan. Ya, dari Pak Elvan dulu kali, nanti kita tambahin gitu ya. Dari Pak Elvan dan tim lah. Monggo. Closingnya mungkin sederhana ya. Yang penting di era pandemi ini tetaplah kita jaga kesehatan, tetap berdoa, semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan kita harus semangat untuk tetap berkreasi, walaupun di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, ya harus bergerak maju. Itu aja. Terima kasih. Dari Mbak tim, nanti Mbak Yosi ada closing statement? Closing statementnya udah sama bos. Cuma saya ngingetin aja nanti ada 5 yang beruntung, yang bertanya tadi ada 5 orang, nanti dapat kaos Radio Freak kayak gini dari Elvara sama Mas Surya. Gitu aja. Nah, berarti harus ngisi itu daftar hadir ya. Iya. Jadi kan bingung ngirimnya kemana. Silakan dari Om Rizal aja yang penentuan pemenangnya siapa nih Mas Bambang? Dari teman-teman Elvara atau dari Radio Zoominar nih? Dari Yang Zoominar bagus, aja. Yang bagus yang memberikan hadiah maunya gimana kriterianya? Kita kan hanya sebagai bandar ya, bandar. Di tengah silakan aja. Bandar diberi kehormatan. Kasih penghormatan, itu 10.000 kasih penghormatan. Itu artinya 10.000 minta dikirimin tuh. Om Rizal ya, Bambang. Ya. Om Rizal aja sama Mas Tegar ya, terima kasih Mas Tegar. Oke. Jadi ada 5 souvenir ya dari Radio Elvara berupa kaos nanti yang akan diberikan kepada 5 penanya berdasarkan kalau ada gambarnya di sharing, di share screen. Sekarang kan zamannya share screen. Dipakai. Ini yang kami pakai ini. Tulisannya Itu Radio hilang-hilang. Freak. Tulisannya Radio Freak. Ada kadang hilang. kebetulan gambarnya hilang-hilang nih. Coba lu berdiri, Yos. Bukan Elvara tulisannya, tapi Radio Freak. Karena kita orang radio ya. Ini era pandemi memang biasa begitu. Kalau yang pakai kaos Radio Freak, kelihatan banget orang Elvara. Ya, itu kaos di mana-mana untuk radio souvenir merupakan kaos yang menarik. Saya lagi tuh ke Malaysia dikasih sama radio-radio Malaysia tuh. Sampai sekarang kaosnya masih ada loh, hebat. Maksudnya kualitas kaos itu beda-beda ternyata. Yeah. Mantap. Pak Rizal senyum-senyum aja. Pak Rizal ini harus rajin ya ke mana, ke Malang ya, terutama. Ya, karena saya nanti dapat jatah 1 kaos pastinya Mas Bambang. Mas Bambang ini aja kayaknya. Kalau seniornya dapat kan juniornya dapat otomatis. Oke, mungkin Pak Rizal saya kasih masukan boleh nggak? Kasih closing juga lah. Kasih mudah-mudahan supaya teman, saya kan lagi suka bahas dari sisi otak nih, sisi manusia gitu ya. Ini overall gitu kan, ini sesuai dengan supaya kita konsisten gitu ya. Topiknya kan radio management experience. Jadi kalau bahasanya Mas Evan terlalu berat itu sebenarnya gaya bahasa dia merendah gitu ya. Dulu ada apa sih lawan hiperbola tuh hitotes apa lah ya. Low profile lah ya gitu. Tapi yang jelas setahu saya juga kita kan pernah di sana juga ya Pak Mas Rizal ya. Artinya ngurusin radio tuh nggak gampang gitu ya. Itu komitmen. Radio tuh benar-benar komitmen loh. Sekali udah nyala jam 5 terus kan nggak ada istilahnya capek dulu gitu, mati dulu gitu kan, mati lampu aja mereka gedebak-gedebuk ya untuk supaya tetap nyala. Satu itu. Yang kedua tadi saya setuju tuh, saya simpen tuh sebagai knowledge yang dari Pak Elvan kan terbukti ya, artinya kalau teori aja buat apa, tapi Pak Elvan membuktikan kan timnya hari ini. Bayangin masa pandemi aja nggak terlalu signifikan penurunannya, itu boleh dicontoh buat teman-teman yang lain. Ini ada key statement dari Mas Elvan tadi, katanya radio yang penting tidak berpusat ke 1 orang. Itu keren banget gitu loh. Mas Rizal kemarin kita sempat bahas, jadi di Amerika itu, ini sharing aja di Amerika dan negara-negara maju yang sudah mengaplikasikan neuroscience kepada manajemen, itu mereka bilang, mereka tidak mau lagi bikin bisnis yang
yang rugi. Maksudnya dari awal udah direncanakan bisnis itu bertumbuh. Jadi kalau asal sekadar bikin bisnis aja, jalan bisnis mereka nggak mau. Namanya PBG. PBG itu adalah Predictable Business Growth. Jadi dari awal aja, dari mulai bikin rencana bisnisnya aja, udah direncanakan berhasil. Harus berhasil, gitu kan, meningkat terus, gitu kan. Nah ini menariknya katanya bisa di searching John Assaraf. John Assaraf itu seperti Brian Tracy ya. Jadi motivator yang belajar psikologi tapi belajar lagi neuroscience gitu ya. Dia bilang ada 3 kata kunci katanya. Yang penting adalah masalah mindset, bukan mindset, pondasi, ada pondasi. Yang kedua implementasi. Yang ketiga bagaimana tentang skala, mengoptimalisasi. Nah, untuk yang nomor 1, pondasi itu katanya ada 3 nih. Ada mindset, ada skill set, ada action set. Action set radio tuh jagonya lah. Action set itu maksudnya adalah bagaimana membuat SOP dijalankan secara rutin, terus menerus, kata-kata konsistensi semua masuk di situ gitu kan. Kalau mindset mungkin juga udah umum ya. Yang paling penting kan teman-teman nih harus optimis walaupun pandemi, harus growth mindset, open mind. Sekarang ada kata-kata yang lagi ngetop, kata-kata agile gitu kan ya, Pak Riza ya. Tapi ternyata yang dimaksudin key statement, dan ini banyak juga orang bingung, masalah skill set. Skill set itu ternyata bukan masalah kepintaran, baik secara individu maupun secara grup. Tapi dia justru, kalau dulu saya dapat dari senior ya, kalau dulu pertama kerja tuh jangan jadi orang pintar, tapi pintar-pintar. Pintar-pintar. Jadi skill set itu justru mereka yang bisa. Jadi timnya Mas Elvan tuh sukses karena dari leadernya udah kelihatan gitu, energinya positif ya, kan kelihatannya. Artinya nggak bosi. Skill set, mohon maaf kalau saya salah ya, benar timnya pada protes lagi. Yang jelas saya sih lihatnya kalau saya kerja sama Mas Elvan kayaknya dia energinya positif, menyenangkan gitu ya. Ternyata skill set dimaksud adalah kemampuan kita bisa melihat kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan kekurangan itu ada di kelebihan yang lain. Jadi dia akan merasa pasti kerja itu nggak bisa sendiri. Kerja itu harus ada tim, gitu loh. Nah itu yang paling utama. Kalau makanya kerja itu kan didistribusi, bukan dikumpulin. Banyak ada orang yang memang sok jago, sok pintar, sok apa, itu di era yang sekarang dia akan tenggelam. Seringkali kita ya dengar nih ada tim riset dari BPPT lah, dari mana gitu ya. Misalnya katakan 20 orang, profesornya ada 5 orang loh, doktornya ada 10 orang, tapi nggak jadi apa-apa. Karena ternyata skill set-nya itu, yaitu skill set itu tadi bagaimana teaming nanti, ya kan. Jadi kalaupun dia merekrut orang, yang minggu lalu saya sampaikan, dia tidak merekrut yang sejenis, tapi merekrut orang yang berbeda, yang karena bisa melengkapi dia. Saya rasa esensinya itu ya hari ini dari Pak Elvan keren banget, teman-teman tepuk tangan, kasih applause ya. Saya yakin Elvara ini akan maju terus kalau menurut saya. Amin. Selama dia bisa menjaga seperti itu gitu. Saya lihat timnya kok juga happy ya. Yang paling penting itu kok sekarang kerja tuh harus happy. Ada lagi manajemen marah-marah tuh udah ditinggalkan. Kalau di manajemen modern ya, reward and punishment-nya yang dalam bentuk marah-marah udah dilarang keras, delete, karena jelek buat yang marah-marah, jelek yang dimarah-marahin, pesannya tidak sampai, secara keseluruhan perusahaan rugi karena dikit-dikit jadi reimburse uang rumah sakit gitu, dikit-dikit nggak masuk kan produktivitas turun. Jadi harus happy emang. Makanya sekarang departemen HRD banyak yang dibubarin tuh, personalia ganti jadi HRD ganti human capital, sekarang udah jadi happy departemen, direkturnya namanya happiness officer, keren. Kita membernya ini uang makan. Pak Rizal diam aja nih, saya capek ngomong, saya lempar balik ke Pak Rizal nih. Tuan rumahnya, sekarang tuan rumah nih. Saya mau informasiin tentang jadwal kita minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita akan hadir lagi hari Jumat di waktu yang sama. Narasumbernya adalah Dr. Haji Wahyu Sudarmawan, SE. Dokter apa doktor? Doktor. Jadi beliau ini jagoan radio dari Jogja. Nah, kalau teman-teman tahu radio Rejo Buntung ya, nanti kita akan bicara besar ya. Topiknya di minggu depan, tanggal
22 Januari di jam yang sama. Itu Mas Bambang. Jadi untuk teman-teman yang masih mendengarkan kegiatan ini, jangan lupa jadwal minggu depan dengan Radio Jogja Rejo Buntung. Oke, hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Karena kita termasuk on time, hanya lebih 3 menit. Mungkin untuk terakhir kita foto bareng kali terus kita tutup gitu kan? Ya kan? Mungkin Mas Rizal mau nutup dengan doa boleh? Tadi dimulainya nggak doa. Yang lebih abdol. Atau kita minta senior tadi Pak siapa Pak Rusmaji masih ada nggak? Pak Rusmaji kayaknya masih hadir di sini nih Bang. Berapa langsung dia gitu? Pak Rusmaji masih ada? Masih. Tapi Pak Rusmaji wakilkan aja Pak Bambang lah yang lebih oke. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita tutup aja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Jumat minggu depan foto ya. bersama, Bang. Foto bersama. Foto bersama. Mas Ilham yang bantu ya. Ya, foto bersama silakan. Mas Ilham sudah dibantu. Di layar saya bukannya Mas Rizal aja. Katanya foto bersama.